Assalamualaikum. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur setiap hari. Kembali mengacu pada One Piece chapter 1124. Kali ini kita akan sedikit memprediksikan tentang karakter misterius yang satu ini yang disinyalir adalah seorang villain yang akan menunggu kedatangan Luffy dan kawan-kawannya yang membuat teror pada mereka semua. Salah satunya adalah orang ini akan disinyalir menculik Nami dan menikahinya di pulau tersebut. Tamako juga akan sedikit berpendapat tentang akan ada seseorang yang mengajari Luffy poin haki ke tahap berikutnya yang selama ini tidak diketahuinya. Namun sebelumnya, jangan lupa share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamako. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. EGA telah resmi selesai. Ini berarti arc Elbaf adalah yang berikutnya. Pada chapter sebelumnya, bajak laut topi jerami terlihat berlayar menuju negerinya para raksasa. Dan pada saat yang sama, Oda juga memperkenalkan karakter misterius yang menunggu topi jerami di tepian pulau perang Elbaf. Yang jelas karakter ini sedang menunggu kedatangan dari bajak laut topi jerami yang menandakan besar kemungkinan tidak ada permusuhan di antara dia dan juga anggota kru. Karakter misterius ini sangat ingin bertemu dengan mereka dan pastinya akan menjadi peristiwa yang sangat menarik ketika mereka akhirnya bisa bertemu kembali. Tentu banyak spekulasi yang bermunculan mengenai siapa karakter ini, dan meskipun kita tahu bahwa karakter ini bisa siapa saja, pasti ada elemen menarik yang bisa melekat pada Oda jika karakter ini menjadikan individu ini adalah orang yang legendaris. Nah, pria misterius di RP Elbaf sama sekali tidak diungkapkan oleh Oda Sensei, yang berarti debut karakter yang tepat pada saat ketika topi jerami akhirnya mencapai pulau perang Elbaf. Karakter misterius ini sepertinya bukan salah satu dari ras raksasa yang berada di sana. Bentuk di dalam siluetnya tentu hanya seperti manusia biasa yang sedang mabuk. Namun jangan pernah terkecoh dengan siluet yang digambar oleh Oda Sensei. Hal ini tentu bisa saja menjadi sebuah permainan. Bagaimana juga orang ini bisa saja menjadi seorang raksasa. Kita tak pernah tahu. Namun jika dilihat sekarang, orang ini terlihat lebih berada pada sosok manusia biasa dengan ukuran normal seperti kebanyakan orang lainnya. Melihat seseorang dengan siluet yang ada pada akhir One Piece chapter 1124, orang ini sepertinya memakai topi capil raksasa. Nah, topi capil sering terlihat di negeri Wano yang mungkin menunjukkan ikatan khusus di tempat ini. Orang ini juga terlihat memegang botol di tangan kanannya yang menunjukkan bahwa orang tersebut mungkin adalah seorang bajak laut, mengingat mereka sering dikaitkan dengan meminum ram langsung dari botol. Nah, bisa saja salah satu karakter yang masih misterius di Pulau Elbaf ini adalah Pangeran Loki. Tapi Pangeran Loki kemungkinan besar adalah seorang raksasa, yang berarti sangat kecil kemungkinannya orang tersebut adalah Loki. Pada saat Oda Sensei memberikan siluet Pangeran Loki kepada kita, dia terlihat dengan ukuran tubuh yang lumayan besar dan tidak seperti siluet yang kita lihat pada akhir One Piece chapter 1124 kemarin. Namun jika ini Loki, Tamako punya asumsi yang cukup liar terhadap karakter yang satu ini, yang kemungkinan besar ini adalah karakter villain ataupun karakter jahat yang ada di Elbaf. Skenarionya yang muncul mungkin seperti ini. Kita ke sampul chapter terakhir dari Yamato, muncul orang misterius dengan bayangan yang mencoba menculik seorang gadis, dan di akhir chapter juga kita diikuti dengan orang misterius dan bayangan juga muncul di One Piece chapter 1124. Nah, bagaimana jika ini adalah pertanda penculikan di masa depan yang akan dilakukan dan direncanakan oleh orang ini di Elbaf, yang kemungkinan besar dilakukan oleh Pangeran Loki? Mungkin dia akan di sini menyukai Nami karena dia sebelumnya menginginkan Lola sebagai istrinya, tetapi Lola melarikan diri. Seperti yang Tamako teorikan kemarin yang menyebut bahwa cerminan Elbaf bisa saja ada di cerita dari Arc Amazon Lily. Keduanya merupakan pulau legendaris yang dihadirkan oleh Oda Sensei dan ditempati oleh ras tertentu. Mereka hampir mustahil untuk diakses, satu di Campbell dan kemudian satu lagi di ujung dunia baru. Mereka sangat terkait dengan mitologi, yang satu adalah Yunani dan yang lainnya adalah mitologi Norse. Nah, di samping itu, penguasa dari pulau ini juga memiliki beberapa kesamaan. Salah satunya adalah keduanya memiliki plot jatuh cinta dengan orang luar. Loki ingin menikahi Lola, sedangkan Hancock ingin menikahi Luffy.
Jadi petunjuk sampul cover yang ada di chapter 1124 kemungkinan adalah foreshadow yang tentu sengaja dibuat oleh Oda Sensei dengan menampilkan siluet bayangan akhir di chapter tersebut dengan Loki yang akan membuat skenario penculikan dari anggota bajak laut topi jerami yakni Nami, yang dimana dia menginginkan Nami menjadi istrinya. Namun tentu Nami akan melarikan diri dan tentu Luffy dan kawan-kawannya akan menangani hal ini. Oke, for your information, kata dalam bahasa Jepang koi yang berada di dalam chapter terakhir yang disebutkan oleh karakter siluet tersebut bisa mengungkapkan makna yang kuat dan juga langsung. Ini bisa digunakan sebagai perintah ataupun seruan untuk konfrontasi ataupun tantangan. Nah, oleh karena itulah pemilik siluet tersebut besar kemungkinan juga merupakan musuh potensial bagi kru di Elbaf nanti. Dan tentu saja yang merujuk kepada hal itu dialah dewa penipu ulung yakni Dewa Loki. Salah satu karakter legendaris yang ingin kita lihat juga adalah Chopper Gaban. Kita tahu Gaban adalah mantan dari anggota bajak laut Roger. Anehnya dia sama sekali tidak muncul di timeline cerita saat ini. Riley, salah satu anggota dari bajak laut Roger, diperkenalkan di Kepulauan Sabaudi. Dia terlihat di toko lelang manusia. Nah, Gaban sendiri sangat berhubungan erat dengan Shanks dan juga karena dia bagian dari bajak laut Roger sendiri. Menariknya adalah Gaban juga membawa kapak. Bangsa Viking dalam sejarah nyata kita diketahui juga membawa kapak. Nah, bagaimana jika ini adalah petunjuk kuat dengan senjata kapak yang dimiliki oleh Gaban yang juga dimiliki oleh bangsa Viking yang terutama ras raksasa yang mendiami Pulau Elbaf. Jadi tentu kita juga perlu melihat bagaimana Oda ini akan memasukkan karakter legendaris ini ke dalam cerita. Besar kemungkinan Gaban di sana untuk membantu bajak laut topi jerami dengan satu cara. Misalnya Riley ada di sana untuk membantu Luffy dalam membuatnya lebih kuat. Gaban bisa saja kan melakukan hal serupa di One Piece dan persentase kemungkinan besar Luffy perlu membuat hakinya lebih kuat jika dia harus bertarung melawan Im Sama maupun Gorosei. Jadi opsi yang tepat untuk saat ini tentu saja yang mengajarinya adalah Chopper Gaban. Gaban juga tentu banyak mengetahui rahasia tentang dunia dan meskipun dia kemungkinan besar tidak akan memberitahu bajak laut topi jerami tentang apa yang dia temukan di pulau terakhir yakni Pulau Laughdale. Namun salah satu karakter menarik lagi adalah pria dengan luka bakar. Karakter legendaris ini diketahui melakukan perjalanan dengan kapal layar serba hitam. Dia juga mengetahui rahasia informasi tentang Raoul Poneglyph. Nah, pasti karakter ini juga merupakan karakter legendaris yang dicari banyak orang, termasuk bajak laut Kurohige, angkatan laut dan masih banyak yang lainnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Pangeran Loki di sini sepertinya akan menculik Nami seperti kasus yang ada pada arc Amazon Lily, di mana dia akan menikahi Nami namun Nami akan menolaknya? Atau presentasi yang cukup tinggi lainnya yakni kapak dari Chopper Gaban adalah foreshadow bagaimana dia ada di Elbaf dengan senjata Viking yang benar-benar mewakili bangsa raksasa dengan senjata utama mereka adalah kapak. Silahkan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon ya, dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di teori berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jagar. Mari kita berlabuh.